مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh-solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat berpuasa ya, dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada pelajaran matematika KD 3.4, siswa dapat menyelesaikan hubungan penjumlahan dan pengurangan melalui soal cerita. Pada pelajaran bahasa Indonesia KD 3.6, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri benda berdasarkan bentuk, warna, dan permukaannya. Baiklah, kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5. Ya, perhatikan soal cerita tentang hubungan penjumlahan dan pengurangan. Soal cerita yang pertama, Jonas memiliki 54 kelereng. Saat bermain, ia menang 10 kelereng. Berapa jumlah kelereng Jonas sekarang? Nah, karena Jonas menang, jadi dijumlahkan dengan kelereng yang dimiliki oleh Jonas. 54 ditambah 10 sama dengan 64. Jadi jumlah kelereng Jonas sekarang adalah 64. Kemudian soal yang kedua, setelah menang 10 kelereng, jumlah kelereng Jonas menjadi 64 butir. Berapa butir kelereng Jonas mula-mula? Nah, karena yang ditanyakan kelereng Jonas mula-mula ada berapa, jadi 64 dikurang 10 sama dengan 54. Nah, soal yang ketiga, Jonas memiliki 64 kelereng setelah bermain. Saat bermain, ia menang. Kelereng Jonas mula-mula 54 butir. Berapa kelereng yang dimenangkan Jonas? Jadi 64 dikurang 54 sama dengan 10. Nah, ketiga operasi hitung tadi memiliki hubungan seperti berikut ini. 54 ditambah 10 sama dengan 64. Bisa jadi 64 dikurang 10 sama dengan 54. Lalu 64 dikurang 54 sama dengan 10. Jadi, kebalikan dari penjumlahan adalah pengurangan. Nah, soleh-soleha, selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Anak soleh-soleha, benda-benda yang ada di sekitar kita itu berbeda-beda. Yang pertama, kita akan belajar bentuk benda. Yang pertama ada jam, bentuknya apa? Lingkaran. Kemudian ada kertas lipat, bentuknya persegi. Kemudian ada pintu, bentuknya persegi panjang. Kemudian ada penggaris, bentuknya segitiga. Nah, masih banyak juga ya bentuk-bentuk yang lain. Selanjutnya kita akan belajar warna benda. Ya, warna benda yang pertama ada apel berwarna merah, pisang berwarna kuning, daun berwarna hijau, tisu berwarna putih, kemudian ada roda berwarna hitam. Masih banyak lagi warna-warna lainnya ya. Selanjutnya kita belajar ukuran benda.
Ukuran benda ada yang besar, ada yang kecil. Contohnya seperti bola. Bola berukuran besar. Ini bola sepak ya, dan berukuran kecil. Di sini contohnya adalah kelereng. Selanjutnya kita akan belajar tentang permukaan benda. Nah, permukaan benda ini ada lembut, ada halus, ada kasar. Nah, permukaan benda ini untuk mengetahuinya maka kita harus menyentuhnya menggunakan kulit. Kalau boneka, permukaan bendanya adalah halus. Kalau durian, permukaan bendanya adalah kasar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bahan pembuatnya. Nah, contohnya di sini ada meja dan kursi. Meja dan kursi terbuat dari kayu. Kemudian baju dan celana terbuat dari kain atau kapas. Kemudian kunci terbuat dari besi. Kemudian ada sendal jepit terbuat dari karet, dan ada gelas terbuat dari kaca. Nah, kemudian kita akan belajar berdasarkan kegunaan benda. Nah, di sini kita lihat ada piring, kemudian sendok. Ini digunakan untuk makan ya. Kemudian ada alat-alat tulis digunakan untuk menulis. Kemudian ada raket dan bola digunakan untuk berolahraga. Ya, kemudian ada bantal guling digunakan untuk tidur. Yes. Ya, ayo tebak. Ini soalnya ya. Coba ditebak. Bentukku persegi panjang, warnaku putih, permukaanku halus. Aku biasanya berada di kelas bagian depan. Aku digunakan guru untuk menulis di depan kelas. Benda apakah itu? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Papan tulis. Kemudian ini ada gambar kaca ya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Nah, ini dia ciri-cirinya. Bentukku tabung, warna putih bening, ukuranku kecil, permukaanku halus, aku terbuat dari kaca, aku digunakan untuk minum. Nah, itu adalah ciri-ciri dari gelas. Baiklah, nak soleh-soleha, nanti kalian bisa berlatih sendiri di rumah, menyebutkan benda dari ciri-ciri yang sudah ada atau dari ciri-ciri benda yang kalian temukan. Anak soleh-soleha, benda-benda yang beragam bentuknya dimanfaatkan manusia untuk berbagai hal. Bentuk lingkaran dimanfaatkan untuk roda karena memudahkan saat menggelinding. Permukaan segi empat sering dimanfaatkan untuk benda-benda seperti papan tulis dan jendela, karena segi empat memiliki permukaan yang lebih luas dari bentuk lainnya. Allah Maha Pencipta. Allah ciptakan semua benda yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Jadi, hukum asal benda-benda adalah suci dan boleh dimanfaatkan, dimakan atau diminum, dan disentuh atau dipakai. Jangan lupa mengerjakan tugas ya. Baiklah, anak soleh-soleha, sampai di sini dulu ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.